Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Ali amma ba'd. Bersyukur adalah kita mengucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini masih memberikan kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan aksi nyata budaya positif. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Muhammadnya dan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Baiklah, ada sesuatu cara pada siang hari ini yang pertama pembukaan yang mana sedang berlangsung, yang kedua pembacaan doa akan disampaikan oleh Bapak Harun kepada yang terima. Ya, terima kasih. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini adalah kita berdoa untuk agama dan kita agar apa yang kita katakan ini itu dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Selanjutnya sampaikan yang pertama akan dihadirkan Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Solo Barat yang mewakili kepada Bapak Anjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada hari ini. Pertama-tama kita pada kegiatan Tuhan atas segala limpahan dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini. Selamat melaksanakan suatu kegiatan dari umat kita yang selamat mengaku dalam Islam. Pada kesempatan ini perlu kami menyampaikan bahwa seperti kemarin kita ketahui bersama yang seharusnya ada di sini depan adalah Bapak Kepala Sekolah kita, namun beliau masih belum ada di tempat. Maka izinkanlah saya selaku beliau menyampaikan sambutan. Pada kesempatan ini yang pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada yang harus selaku yang bergerak di sekolah kita di satu sekolah. Semoga dengan ini bisa membantu dapat maksudnya bagi kita semua akan mengikuti yang bergerak di arah berikutnya. Jadi ini adalah momen suatu pembelajaran bagi kita semua dan merupakan pengetahuan baru bagi kita semua. Semoga kita semua khususnya di sekolah ini bisa mendapatkan tugasnya, ya. Karena dengan kemajuan teknologi sekarang kita harus menjadi yang lebih terakhir. Ya, salah satunya adalah mengikuti
juga sebagai peran membantu kita sebagai guru di sekolah kita. Ya, itu saja barangkali sambutan singkat yang telah saya sampaikan. Kurang dari berguna, mohon maaf. Kemudian kalau berkenan, saya selalu kembali mengucapkan permohonan maaf. Kami akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak hadirin dan ucapkan terima kasih. Selanjutnya penyampaian materi atau narasumber kita oleh Bapak Diploma Agus Surantara sekaligus calon guru penggerak angkatan 8 provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini akan menyampaikan materi tentang aksi nyata budaya positif pada Bapak Muslim. Baik, terima kasih Ibu Nana selaku ketua acara dan Bapak sekolah. Saya mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan aksi nyata tentang budaya positif. Jadi ini adalah salah satu tugas dari calon guru penggerak. Jadi Bapak Ibu berbicara tentang aksi nyata budaya positif, kita terlebih dahulu dari latar belakang. Jadi latar belakang tentang budaya positif. Jadi latar belakang di situ Ki Hajar Dewantara, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan sekolah itu sebagai tanah tempat bercocok tanam dan guru adalah petaninya. Maksudnya di situ, kalau kita seorang petani ingin hasil tanamannya kita bagus, tanamannya kita bisa tumbuh dengan baik, bisa menghasilkan buah yang baik, maka kita seorang guru harus bisa menjaganya, merawatnya. Itulah perumpamaan dari Bapak Ki Hajar Dewantara tentang guru yang diibaratkan seorang petani. Dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif perlu dilakukan pembiasaan-pembiasaan yang dapat menggiring siswa pada pemenuhan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan. Ya, dari pembiasaan-pembiasaan tersebut maka akan tercipta yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi nilai-nilai kebajikan yang saat ini ingin dicapai dalam kurikulum adalah karakter profil pelajar Pancasila. Jadi dengan budaya positif yang nanti kita terapkan di sekolah, harapannya bisa tercapai nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila tersebut. Kemudian Bapak Ibu, tujuan kita melaksanakan aksi nyata hari ini adalah yang pertama, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian yang kedua, terciptanya disiplin positif. Yang ketiga, terwujudnya suasana yang nyaman di dalam kelas. Kemudian keempat, menciptakan budaya positif. Selanjutnya, tolak ukur. Ini tolak ukur. Yang pertama, murid
mampu membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, murid mampu menjalankan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, terjadi perubahan sikap disiplin positif siswa kepada guru atau murid lain. Kemudian lini masa, di situ melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid, melakukan diskusi tentang ide-ide keyakinan kelas, kemudian merumuskan keyakinan kelas, diseminasi budaya positif, kemudian nanti terakhir akan ada yang namanya refleksi kegiatan. Jadi hari ini kita berada di diseminasi budaya positif. Kemudian dukungan-dukungan seperti apa yang saya butuhkan. Jadi dukungan yang saya butuhkan yang pertama itu adalah dukungan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dari Bapak Ibu guru, dan orang tua wali siswa. Ya, kemudian dukungannya ada laptop, fokus, nah ini yang bisa kita gunakan sekarang. Kemudian ruang kelas untuk diseminasi. Ya. Sekarang Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi tentang budaya positif, jadi Bapak Ibu, kita masuk di ice breaking dulu supaya fokus kita tetap terjaga. Bapak Ibu boleh maju semua ke depan. Kita berdiri di depan, membuat lingkaran dulu di sini Bapak Ibu. Kita maju bersama-sama di sini Bapak Ibu. Membuat lingkaran, boleh masuk buzur. Ya, membuat lingkaran. Silakan. Sekarang pegang tangannya. Ya, boleh maju. Bapak Kepala Sekolah. Ya, satu. Jadi pada breaking kali ini kita akan membuat game yang namanya tebak nama dengan benar. Jadi kita sistem tebak. Saya di tengah ya. Saya di tengah. Nanti siapa yang saya tembak itu akan jawab. Contoh, saya tembak Arman jawab. Nanti Ibu Nana dengan Pak Rahmat adu cepat menyebut namanya. Bisa? Lupa nama. Nanti tidak. Maksudnya Pak Rahmat sebut Bu Nana sebut Rahmat. Siapa yang kalah, maksudnya siapa yang kalah cepat, maka dia akan tereliminasi. Bisa? Kita kasih ini satu kali ya. Kita satu kali. Kita coba satu kali. Kita mulai kita tembak dari sini. Jatuh. Ya, Hadir sebut namanya Musaka, sebut namanya. Siapa yang tercepat itu yang berada tepat di lingkaran, yang lambat akan tereliminasi. Sebut namanya. Ah, boleh. Ya, sudah. Kita mulai. Mulai sudah ya. Ya, bisa? Ya, sekarang kalau begitu saya akan mulai tembak dari Buzurnya kalah cepat, jadi tereliminasi. Silakan duduk buzurnya. Ya, sekarang kita ini lagi, satu lagi ya. Satu lagi kita akan supaya cepat. Siapa lagi kita akan tembak? Baru ambil apa? Ya, Hadir tereliminasi. Ya, satu lagi. Ya, satu kali lagi. Sudah dua peserta tereliminasi. Sekarang satu lagi. Kita akan tembak lagi satu peserta. Baju.
Ya, kita ulangi sebentar lagi. Ya, yang itu harus fokus. Ya, yang itu. Ini melatih fokus. Ini melatih fokus. Sekarang kita tembak lagi satu. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Kita kembali ke tempat duduk. Ya, jadi Bapak Ibu, pada budaya positif kali ini saya akan membawakan materi tentang, jadi dalam budaya positif, tentang budaya positif ini ada 6 materi pokok yang harus kita sampaikan. Nanti Bapak Ibu berada di mana? Posisinya Bapak Ibu yang sekarang ini ada di mana? Nanti akan kita bahas satu-satu. Termasuk di situ apakah ada yang tukang penghukum di sini? Nah, seperti itu nanti kita akan bahas satu-satu. Sekarang kita mulai dari pertama itu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi nanti ini Bapak Ibu yang harus kita aplikasikan di dalam kelas dan di lingkungan sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, kita berbicara tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Di sini tiap hari kita paradigma. Jadi bagaimana seseorang bisa berubah paradigma? Ini stimulus respon dalam pendekatan teori kontrol seperti yang disampaikan oleh Stephen Carpore dalam bukunya Principle Center Leadership yang menyatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit demi sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Nah, itu jadi kalau berubah paradigma harus dari kita sendiri dulu. Sekarang kita lanjut makna dari disiplin. Bapak Ibu ini sudah sering, pasti tidak asing lagi. Mungkin sudah semuanya menerapkan yang namanya kata disiplin. Disiplin positif. Jadi dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah harus efektif atau apa masih perlu ditinjau kembali? Ya, Bapak Ibu, mungkin di sini ada yang tahu apa sebenarnya arti dari disiplin itu. Ada yang bisa? Siapa tahu ada yang bisa menjelaskan sebenarnya apa sih disiplin itu? Kemudian apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Jadi sebelum kita menjawab pertanyaan tentang disiplin, mari kita tanya ke diri kita, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan karena ada dorongan atau lingkungan atau ada dorongan lain? Terkadang kita melakukan sesuatu untuk menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau kerja, untuk mendapatkan hadiah atau uang. Ya, jadi tujuan Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif
menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki yang namanya motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi motivasi tidak ada berpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ini menjadi orang yang memiliki nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai tujuan mulia. Kalau kemarin Bapak Ibu sempat dengar saya mau ikut kegiatan kalau ada uangnya, amplopnya, seperti itu kan? Kemarin termasuk ada juga guru yang kemarin guru program berkata bahwa di sekolah tidak boleh yang namanya penghargaan. Maka inilah sekarang akan kita bahas. Jadi ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin? Ya, memenuhi sebuah aturan. Ada lagi? Menyesuaikan sesuatu pada tempatnya. Kata disiplin. Ya, udah kasih yang tadi. Ya, jadi di situ kebanyakan orang menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan, dan peraturan. Jadi disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, Bapak Ibu mungkin sering pernah melakukan, kamu ini tidak disiplin, atau saya hukum. Nah, seperti itu kan. Padahal itu sungguh berbeda. Disiplin dan hukuman itu adalah sesuatu yang berbeda. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Nanti Bapak Ibu, nanti setelah ini kita akan sama-sama belajar menggunakan, tidak ada lagi kata hukum. Melainkan yang ada adalah namanya konsekuensi. Tidak ada lagi hukum. Tidak ada lagi namanya hukum, yang ada hanya konsekuensi. Kalau kamu melanggar, ada konsekuensinya. Jadi dalam budaya positif, maka makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan jelas. Kalau orang yang tidak disiplin, siswa kita disiplin, tidak disiplin, berarti dia tidak nyaman. Nah, seperti itu. Pemikiran Bapak Bin Hajar sejalan dengan pandangan dari Diane Gosen yang dalam bukunya Restruktur School Disiplin tahun 2021 yang menyatakan disiplin itu berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Maksudnya di sini motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ada dalam dirinya. Saya ikut kegiatan ini karena memang dalam diri saya ingin tahu, bukan dari luar. Maksudnya karena ingin, nah saya ikut karena ada uangnya, saya ikut karena ada ini, ya seperti itu. Dia juga menyatakan bahwa arti asli dari disiplin itu berkorelasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ini arti filsafat. Disiplin dapat membuat seseorang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan dapatkan. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memiliki
memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif. Nah, ini tujuannya ya. Tujuan yang kita harapkan dari disiplin positif itu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang diharapkan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, kita ini seluruh siswa agar bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maksudnya tidak pandang usia kita mau sampai kapanpun kita tetap belajar. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Salah satu nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap rakyat Indonesia yang kita kenal sekarang ini dengan istilah profil pelajar Pancasila. Jadi harapannya seluruh siswa bisa mempunyai atau memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam dirinya. Apa semua nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila? Yang pertama, Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Kemudian yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Yang keenam kreatif. Nah, ini yang harus dimiliki oleh siswa kita nantinya. Seluruh siswa harus memiliki dalam dirinya nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Sekarang kita masuk yang kedua. Mungkin ada yang Bapak Ibu mau ditanya tentang yang pertama tadi, tentang disiplin. Ada Bapak Ibu? Atau sebentar ya, kita lanjut dulu yang kedua, materi tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia. Jadi dia konsep dalam bukunya yang tadi, struktur disiplin menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jelas, semua siswa termasuk kita Bapak Ibu pasti menghindari yang namanya suasana tidak nyaman, menghindari yang namanya hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini jelas ya, ini sering sekali kita melakukan sesuatu, ada motivasi ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian yang kedua, hukuman dan penghargaan. Sekarang yang kita bahas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu menjaga tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas di sekolah kita selama ini. Tindakan atau pelanggaran peraturan berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, selama ini kita masih sering menggunakan bahasa hukuman. Mulai sekarang Bapak Ibu, kata hukuman itu diganti dengan konsekuensi. Sekarang di situ
identitas gagal sudah dibuatkan dalam bentuk tabel. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Kalau dia konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Kemudian kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian yang kedua, tidak nyaman untuk murid, anak untuk waktu yang panjang. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kalau ada siswa umpama terlambat sekarang, nanti Bapak Ibu akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan mengikat anak didik kita. Nanti Bapak Ibu selain tata tertib yang ada di sekolah, itu harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalau ada sesuatu terlambat, bukan lagi dihukum, tapi diberikan konsekuensi. Nanti kita akan buat, kalau saya terlambat, membuat kesepakatan bersama siswa. Jadi membuat keyakinan bersama siswa. Siswa tahu kalau dia lambat, ini hukumannya. Jadi hukuman itu siswa sudah tahu. Kalau saya lambat begini. Kalau saya lambat masuk kelas, teman-teman sudah belajar, berarti tujuannya saya tidak bisa istirahat. Itu konsekuensi. Jadi siswa sudah tahu konsekuensi apa yang akan dia terima kalau dia melakukan yang namanya pelanggaran. Ya, kita lanjut. Berdasarkan bagian di atas, pengamatan di atas, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi Bapak Ibu biasa kalau dikasih hukuman, kamu tidak kerjakan tugas, kamu besar. Jadi siswa tidak tahu, tiba-tiba langsung dikasih hukuman. Seperti itu. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan sesudahnya. Jadi hukuman itu bisa bersifat fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nanti contohnya yang namanya konsekuensi, kita buat kesepakatan kelas. Siswa masuk kelas tepat waktu, seperti itu namanya kesepakatan kelas. Kemudian dilarang menggunakan HP pada saat kegiatan proses belajar mengajar. Seperti itu namanya kesepakatan kelas. Jadi kalau ada yang terlanggar, mereka sendiri yang menentukan hukumannya. Mereka akan tahu sendiri apa hukumannya. Itu maksudnya bukan hukuman ya, mereka akan tahu sendiri apa konsekuensi kalau mereka sebentar saya ganti. Nah, seperti di sini dikatakan, murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi pada konsekuensi murid tetap tidak dibuat nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Jadi siswa itu tetap dia tidak nyaman kalau dia melanggar kesepakatan kelas yang telah dibuat, yang telah Bapak Ibu buat nanti. Jadi Bapak Ibu nanti kedepannya semua membuat kesepakatan kelas. Jadi beda guru bisa jadi beda kesepakatan yang dibikin. Beda guru beda kesepakatan yang dibikin di kelas itu. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Ini menurut Bapak Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan
memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi kalau kita memberikan penghargaan, jadi Bapak Ibu mulai sekarang tidak boleh katanya lagi ada yang namanya memberikan penghargaan. Kalau ada siswa yang di kelas nanti ada iming-iming, siapa yang bisa mengerjakan ini ada hadiahnya pulpen, maju ke depan. Nah itu sekarang tidak boleh lagi. Karena apa? Itu sudah disampaikan. Memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Kita dianggap menghukum memberikan penghargaan itu. Jadi tinggal bagaimana kita sebagai guru untuk bisa itu menciptakan motivasi dari dalam dirinya. Dia mau mengerjakan sesuatu itu memang dari motivasi dalam dirinya, Bapak Ibu. Bukan karena ada sesuatu kita mau kasih hadiah. Ini siapa yang bisa mengerjakan, ada hadiah kue ini. Itu menurut teori Alvin Kohn itu adalah sama dengan kita menghukum itu, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh lagi memberikan yang namanya penghargaan. Sebagai siswa itu memang harus dari dalam. Bagaimana seorang guru harus bisa menumbuhkan memotivasi, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri siswa itu sendiri. Kemudian restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ya, Bapak Ibu di sini mungkin paling sering ini guru BK yang berhadapan dengan siswa. Secara tidak sadar kita biasa sudah melaksanakan yang namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu yaitu menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali. Biasa kalau ada siswa, kemarin sempat saya sudah praktekkan itu tentang restitusi untuk siswa yang bermasalah di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan, cuma terkadang biasa tidak sadar. Ternyata Bapak Ibu sudah melaksanakan yang namanya restitusi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, materi yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Jadi pertanyaannya di situ otomatis, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada Bapak Ibu yang bisa ini. Kenapa kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas? Kenapa nggak dibuat Pak? Peraturan aja dibuat Pak, peraturan kelas. Mungkin ada yang bisa tahu kenapa? Maksudnya kenapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya budaya positif? Kenapa kita harus membentuk keyakinan kelas supaya terbentuk budaya positif, Bapak Ibu? Bagaimana mewujudkan keyakinan kelas yang efektif? Nanti Bapak Ibu akan praktek membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Seperti apa contoh-contoh keyakinan kelas yang harus dibuat? Seperti itu. Jadi keyakinan kelas contohnya tadi hadir tepat waktu di dalam kelas. Kemudian mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. Bukan mengerjakan, mengumpulkan tugas. Nah, biasa siswa kan ada yang suka lambat-lambat. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian dilarang berbicara kalau tidak dipersilahkan, tidak diizinkan. Nah, seperti itu contoh-contoh kesepakatan kelas. Meminta izin kalau ingin meninggalkan ruang kelas. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Kemudian belajar dengan hati yang senang dan gembira. Itu salah satu keyakinan kelas, bahwa kita membuat kalau ada siswa yang merasa buru-buru, dia tidak nyaman, maka diingatkan kembali
ingatlah dengan keyakinan kelas yang telah kita buat bahwa belajar dengan perasaan yang senang dan hati yang gembira. Seperti itu. Semua kembali ke keyakinan kelas. Kalau terlambat masuk kelas, kemudian kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Nah, itu tentang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Jadi keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah, warga kelas maksudnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai itu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat-suratan. Kemudian keyakinan kelas bisa ditinjau, boleh dalam beberapa minggu atau bulan, kemudian per semester, boleh ditinjau kembali. Siapa tahu ada yang ingin ditambahkan tentang keyakinan kelasnya atau direvisi. Sekarang Bapak Ibu kita masuk ke keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan manusia itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat tentang kesenangan, yang kelima tentang penguasaan. Ya, penguasaan ya Bapak Ibu. Ini mata mulai kabur-kabur. Ya, kita kembali lagi tadi. Jadi bertahan hidup ini kebutuhan manusia Bapak Ibu. Semua pasti yang namanya bertahan hidup. Jadi kalau siapa tahu nanti ada siswanya sudah membuat keyakinan kelas, tiba-tiba ada yang terlambat masuk kelas. Kenapa terlambat masuk kelas? Saya makan Bapak. Saya lagi makan tadi di kantin, saya lambat masuk. Berarti itu adalah salah satu kebutuhan bertahan hidup. Tapi tetap melanggar keyakinan kelas, tapi ada konsekuensi. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dari mana? Dari keluarga, dari saudara, dari orang-orang terkasih. Kemudian kebebasan, ya kalau kebebasan ya. Kalau kita ini kalau ingin bebas berarti bisa berjalan-jalan seperti itu. Kemudian selanjutnya konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga berlaku bagi orang dewasa. Dalam setting sekolah, para tenaga pendidik dan kependidikan, lihatlah para guru di sekolah kita. Dapatkah Anda memprediksi kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan kebebasan, kebebasan, kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima. Ini kalau dilihat Bapak Ibu, adakah yang bisa diterima? Maksudnya ada yang bisa dilihat yang mana kalau diprediksi? Yang memiliki penguasaan, yang memiliki kebebasan. Jadi kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin setelah berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar dalam rangka menghadirkan lingkungan budaya positif. Jadi Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi dengan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi Bapak Ibu, perilaku kita itu bisa mendorong untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Restitusi 5 posisi kontrol. Nah, ini sisa satu lagi sebentar ya.
Ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat manajer. Dari kelima ini, yang mana biasa Bapak Ibu lakukan? Nah, itu. Bapak Ibu biasa suka menghukum siswa, Bapak Ibu suka membuat siswa merasa bersalah, atau Bapak Ibu biasa menganggap siswa itu sebagai teman, atau Bapak Ibu hanya sebagai pemantau, atau Bapak Ibu sebagai manajer. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru harus memiliki menggunakan posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Jadi Bapak Ibu nanti setelah ini harus menjadi posisi manajer. Menjadi guru harus menjadi posisi manajer. Penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contoh kata-kata, penghukum, patuhi aturan saya. Nah, Bapak Ibu ada yang begini, patuhi aturan saya. Awas kalau tidak ya. Nah, kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu Bapak Ibu, itu berarti posisi kita masih sebagai penghukum. Jadi sementara sekarang kita dalam penerapan budaya positif, kita tidak dianjurkan lagi untuk menjadi penghukum, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Contoh kata-kata yang biasa dikeluarkan Bapak Ibu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ini. Jadi siswa itu merasa saya salah. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Itu contoh kata-kata mungkin Bapak Ibu pernah lakukan, termasuk saya juga pernah seperti ini dulu. Gimana coba? Seperti itu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Selanjutnya, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi ini teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan yang Bapak berikan selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu akan bantu bereskan. Itu kalau kita menganggap bahwa murid itu sebagai teman. Lanjut. Pemantau. Nah, Bapak Ibu, ini yang sering kita lakukan. Pemantau berarti mengawasi. Jadi biasa kita guru hanya memantau berdasarkan peraturan-peraturan atau konsekuensi. Contoh kata-kata yang sering ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Itu bahasanya datar saja biasanya. Kemudian yang terakhir, ini posisi manajer. Jadi manajer di sini adalah guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang Bapak Ibu harus bersikap seperti manajer. Bapak Ibu itu harus bisa menempatkan dirinya bagaimana membantu murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seorang,
kita membimbing murid untuk bisa mengatur dirinya. Seorang manajer bukan hanya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat, dengan lebih baik. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah, Bapak Ibu dipanggil dengan melaksanakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu menemukan, jadi murid tersebutlah yang nanti akan jadi menemukan solusi atas permasalahannya. Mereka akan bertanggung jawab. Lanjut. Jadi yang terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. 3 sisi dari segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nanti Bapak Ibu secara tidak sadar biasanya sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi. Seperti memanggil siswa yang bermasalah ke kantor, kemudian menanyakan kenapa kamu seperti ini, apa penyebabnya seperti ini. Terkadang kita tidak sadar, kita sudah melakukan yang namanya segitiga restitusi, cuma tidak berurutan. Terkadang kita tidak menanyakan keyakinan kita, karena kita belum membuat keyakinan, biasa tidak menanyakan keyakinan kelas. Nanti kalau kita sudah membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, kalau ada siswa bermasalah kita kembali keyakinan. Masih ingat tak keyakinan kelas yang kita bikin? Bahwa siswa dilarang bermain pada saat belajar. Kalian sudah melanggar. Nah, seperti itu. Ya, ini segitiga restitusi Bapak Ibu, menanyakan keyakinan, validasi tindakan kesalahan, menstabilkan identitas. Jadi di situ kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Jadi Bapak Ibu dalam menanyakan siswa atau dalam kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, melanggar ada konsekuensinya, melanggar keyakinan kelas, maka Bapak Ibu perlu menanyakan. Artinya jangan dibuat siswa itu merasa bersalah Bapak Ibu. Tapi di situ kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, supaya maksudnya di situ mentalnya anak tidak down. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk saya. Bahkan di guru pun pernah membuat kesalahan. Jadi kita sampaikan ke siswa. Semua orang pernah salah. Jadi kamu dalam itu, kamu ceritakan maksudnya. Apa masalahnya? Kenapa? Kemudian menstabilkan identitas. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian masih ingat kehadiran keyakinan kelas yang kita sepakati dulu? Seperti itu, kita stabilkan pula. Kalau dia sudah ingat, berarti maka dia pasti akan berjanji, saya tidak akan mengulangi lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Makanya ada yang ditanya Bapak Ibu? Oh ya, silakan. Ada waktu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Materi yang disampaikan oleh Rasul tadi sangat luar biasa. Saya kira apa yang dilakukan dengan baik kita sudah mampu terapkan nanti pada saat bisa dilakukan. Cuma Pak, saya mau bertanya ini. Bicara tentang motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa. Tentunya kita selalu ingin perlu melakukan sebuah usaha. Nah, pertanyaan saya, apa kira-kira upaya atau peran kita sebagai seorang guru untuk menumbuhkan rasa menumbuhkan motivasi fisik di dalam diri siswa? Sementara kita lihat kompleksitas
Jadi mendengar dari materi Pak Omar, memang sangat bagus. Mengenai tadi yang dijelaskan tentang dengan itu yang pertanyaannya tidak kecewa orang-orang yang kamu tahu ini dan bersama ini. Terus terang kalau pribadi saya sendiri, tapi di pendekatannya ini artinya kita memberi kesadaran, cuma memberi kesadaran kepada siswa bahwa ketika kita memberi hak begitu, biasa saya kembali bahwa siswa ini kayak menyesal melakukan hal itu. Selain apalagi berlaku orang tua, kasihan sama orang tua di rumah menyebabkan sekolah, tapi kami semua bagi-baginya. Jadi kadang kalau saya lakukan itu, kadang dia merasa menyesal. Artinya dia misalnya tadi yang dilakukan kesalahan itu, dia bertanya tidak apakah aku teruskan kayak ini atau memang baiklah kayak ini bahwa sudah kenapa lagi yang dilakukan itu. Jadi ini Ya, baik, terima kasih. Kita beri kesempatan dulu ya. Ini pertanyaannya bagus. Yang pertama dari Mas Iman, ini pertanyaannya bagaimana bisa menumbuhkan motivasi fisik dari siswa kita berbeda dari beberapa orang. Tapi maksudnya siswa kita berbeda-beda asal usulnya, latar belakangnya. Jadi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik itu bagaimana kita menjadi guru harus kreatif dan inovatif untuk membangkitkan semangat belajar terutama orang ini. Karena kalau orang sudah kita guru punya pintar membangkitkan semangatnya, otomatis anak-anak itu memiliki motivasi dalam dirinya. Ya, motivasi dalam dirinya tumbuh sendiri. Saya harus seperti ini, saya harus bisa menjadi juara kelas. Bagaimana dorongan-dorongan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru itu tertanam dalam diri siswa. Nanti tinggalin Bapak Ibu guru menyampaikan bahwa biarpun dari mana kalian, dari kalangan apapun, semua bisa maksudnya menjadi juara. Seperti itu. Memberikan dorongan agar tumbuh dalam dirinya motivasi-motivasi itu. Supaya intinya jangan Bapak Ibu ini memunculkan kalau siapa yang dapat juara satu akan dapat hadiah. Nah, seperti itu. Bagaimana siswa itu bisa menjadi juara itu motivasi dalam dirinya. Bukan hanya orang yang mampu saja yang bisa jadi juara, tapi semua bisa menjadi juara. Itu ya, kemudian yang satu Ibu Satriani tadi membuat rasa bersalah. Mungkin bisa dimunculkan lagi di sini Bapak Andi, nanti slide berapa tadi. Yang terakhir tadi membuat rasa bersalah. Kita sering Bapak Ibu membuat seperti itu. Jika kalau kamu melanggar ini, kasihan orang tua kamu. Maka Bapak Ibu setelah mendengar dari sini, nanti Bapak Ibu bukan lagi berada di posisi kontrol itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sudah beralih ke posisi manajer. Nanti Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Jangan lagi menerapkan yang namanya sebagai pembuat merasa bersalah. Artinya siswa itu seolah-olah merasa terus. Nah, seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu harus sebagai manajer, kemudian memanggil siswa untuk menanyakan, ya, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan dia ke kelas, seperti itu. Jadi Bapak Ibu intinya harus kembali ke posisi manajer. Ya. Jadi Bapak Ibu intinya nanti di akhir itu harus kembali ke posisi manajer ya, di mana memanggil murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kita mulai sekarang jangan lagi
yang membuat seolah-olah siswa itu bersalah atau menghukum. Sekarang kita ganti kata menghukum dengan konsekuensi Bapak Ibu. Ini bukan cuma di sekolah kita Bapak Ibu, sekarang semua sekolah, kalau di kota itu sudah bukan lagi nama menghukum di sekolahnya, tapi konsekuensi. Bagaimana kita guru harus bisa memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Mungkin itu Bapak Ibu ya, karena waktu yang membatasi kita. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktunya mengikuti kegiatan aksi nyata ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.